Halo pemirsa setia Fibis News, jumpa lagi dengan saya Arif Pakasi dalam program Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 9 sampai dengan 13 Oktober 2023. Pasar dalam tekanan sentimen negatif eksternal. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan yang baru lalu diwarnai dengan sejumlah isu, di antaranya pasar keuangan domestik lanjut dalam tekanan eksternal dengan mata uang rupiah masuk ke posisi 9 bulan lebih terendahnya. Sementara itu, sentimen negatif menekan oleh bertambahnya prospek kebijakan The Fed yang hawkish, lebih tinggi dan lebih lama. Pihak lain, cadangan devisa bulan September dilaporkan Bank Indonesia turun namun tetap tinggi sebesar 134,9 miliar US dollar. Data ekonomi yang akan diperhatikan pasar pekan mendatang ini adalah rilis keyakinan konsumen pada hari Senin serta data penjualan eceran pada Rabu mendatang. Untuk minggu berikutnya, isu proses pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 9 sampai dengan 13 Oktober 2023. Ya, kita awali dengan pasar modal Indonesia. IHSG secara mingguannya turun melemah 1,1% ke level 6.939,892. IHSG ini melemah dan sempat berada di sekitar 6 minggu terendahnya lalu bangkit. Pasar ditekan oleh sentimen negatif bursa regional dan global di tengah perkiraan bahwa The Fed masih hawkish lebih lama lagi. Sementara itu bursa kawasan Asia juga umumnya bias melemah. Bagaimana IHSG berikutnya? Kemungkinan IHSG akan konsolidasi walau umumnya masih tertekan sentimen negatif regional. Mata uang rupiah pekan lalu terkoreksi melemah 0,99% ke level 15.629 rupiah per US dollar. Ya, rupiah ini terkoreksi lagi di pekan kelimanya dan berada di sekitar area 9 bulan lebih terendahnya. Di tengah berlanjutnya bullish dolar oleh prospek The Fed yang hawkish untuk suku bunga lebih tinggi lebih lama, ditambah capital outflow di pasar SPN sekitar 3 triliun rupiah. Untuk minggu depan kemungkinan rupiah melemah dengan ada rebound pendeknya. Sementara itu harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau berakhir melemah secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan naik yields obligasi pemerintah dan berakhir ke level 7,008% pada akhir pekan lalu. Di tengah berlanjutnya lagi aksi jual investor asing di pasar SBN, sementara itu yields US Treasury rally di pekan kelimanya dan mencapai level 16 tahun tertingginya. Pemirsa setia Fibis News, Bank Indonesia merilis posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2023 itu tetap tinggi sebesar 134,9 miliar dolar AS. Meski menurun dibandingkan dengan posisi akhir Agustus 137,1 miliar dolar AS. Bank Indonesia menyatakan penurunan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai langkah antisipasi dampak rambatan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Bank Indonesia menyatakan posisi cadangan devisa tersebut setara dan pembiayaan 6,1 bulan import dan dipandang aman. Sementara itu berdasarkan data transaksi 2 sampai dengan 5 Oktober 2023, non-resident di pasar keuangan domestik mencatat jual neto 2,5 triliun rupiah terdiri dari jual neto 2,92 triliun rupiah di pasar SBN, beli neto 0,02 triliun rupiah di pasar saham dan beli neto 0,40 triliun rupiah di SRBI. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 9 sampai dengan 13 Oktober 2023. Saya Alfred Pakasi di sini mohon diri sejenak. Baiklah untuk semuanya, stay safe, stay healthy. Salam Fibis.